Langaleso dilengkapi, no. Alasanmu ambil di situ tuh gimana? Desa Langaleso, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Alasanku ambil judul, Bu. Iya, Alasanku lokasi ambil itu. judul, ya Lokasi Bu. itu ambil di situ kenapa? Kenapa lokasi, Bu? Iya, lokasimu ambil di situ itu karena di situ ada apa gitu loh. Ada banyak Bu, TKW. Ya. Terus itu subjek penelitian dengan penentuan informanmu berapa atau siapa-siapa? Nggak usah dibaca gitu-gitu subjek penelitian saya ini berapa orang. Informanku, Bu. Ya, informanmu berapa? Informanku 10 orang, Bu. Terus subjeknya semua itu TKW berapa? 10, Bu. Oh ya 10. Oke. Kamu ambil semua. Terus cara ambil data, dari mana pengumpulan datanya? Ada Bu, ada orang biasa pemberangkatan XTKW, biasa saya ambil data di situ, Bu. Biasa biasa saya cuman tanya-tanya sama orang yang pergi mau TKW. Ya. Terus apalagi pengamatanmu? Di metodologi kan ada pengamatan, ada wawancara dan sebagainya. Terus untuk pengumpulan data dan juga teknik untuk analisis data apa-apa. Oke, lanjut. Apa yang kau mau anukan dengan di sini dalam metodologimu? Metodologi itu. Kalau enggak sudah bab 2. Bab 2, tinjauan Tinjauan pustaka. pustaka. Migrasi perempuan di Indonesia. Ayo. Migrasi perempuan di Indonesia, Irawati 2011, dalam penelitiannya dengan judul Migrasi Internasional Perempuan Desa dan Pemanfaatan Remitan di Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, menyimpulkan bahwa faktor penyebab perempuan Desa Pusakajaya melakukan migrasi internasional tenaga kerja yang dilihat dari faktor pendorong dari daerah asal Desa Pusakajaya dan faktor penarik dan daerah tujuan dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah tujuan dengan upah yang tinggi dan semakin sempitnya lahan pertanian di desa asal serta ketidaktersediaan lapangan pekerjaan di daerah asal menjadi faktor penyebab utama bagi perempuan desa Pusakajaya untuk bekerja ke luar negeri. Perbedaannya dengan itu penelitianmu apa? Persamaannya apa? Ibu tidak ada tertulis, Bu. Ya udah enggak apa-apa. Tidak ada tulis perbedaannya, Bu. Ya nanti ditambahkan. Oke. Sekarang bab 3. 2013 kok. Ya udah pokoknya nanti itu bagaimanapun harus ada masukan lagi juga. Bab 3 apa? Bab 3, gambaran umum objek penelitian, deskripsi wilayah penelitian. 1. Wilayah penelitian sejarah terbentuknya Desa Langaleso menurut arsip catatan desa, yaitu sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan penjajahan Jepang di Indonesia. Masyarakat kampung Langaleso masih disatukan dengan kampung Petarindau Dolo, sedangkan kependudukan masih sebagai satu dusun disebut Boya. Adapun masyarakat pada waktu itu tempat tinggalnya masih berpindah-pindah, yaitu sebagian tinggal di Boya Lewu, Boyantele, dan sebagian lagi tinggal di bagian Pekangogo, dan yang paling banyak dihuni masyarakat ialah Boya Lewu. Ada profil informan enggak? Kau bikin profil Ada, Bu. Ya. Siapa-siapa informanmu? Informanku Ibu Zaitun.
Ibu Minsani, Ibu Fida, Ibu Zainab, Ibu Iskandar, Ibu Astuti. Alasannya mereka ke sana apa-apa itu Kak, ada enggak di situ? Alasannya mereka ke sana, Bu, untuk menyekolahkan anak dan untuk memperbaiki hidup dan memperbaiki rumah, Bu, dari papan ke tembok. Ya. Hasil penelitianmu apa? Bab 4. Pembahasan motif kembali dan menetapnya perempuan Langleso di kampung halaman. Migrasi yang banyak dilakukan oleh perempuan Indonesia, khususnya di desa Langleso, bukanlah suatu hal yang baru di masyarakat, melainkan suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan merantau dari dahulu sampai sekarang. Migrasi yang dilakukan oleh perempuan Langleso telah mengubah kondisi sosial ekonomi mereka. Dari siapa itu wawancaramu dengan itu, informan siapa namanya? Dari Ibu Astuti, Bu. Terus yang lain dari siapa lagi? Dari yang 10 informanku, Bu. Ya itu apa yang kau ada di situ. Jangan jawab pertanyaan yang pertama, itu siapa? Yang pertama Ibu Zainab berangkat ke Arab Saudi untuk memperbaiki rumah. Terus yang lainnya lagi? Yang Ibu Fida juga begitu, Bu. Semua TKW yang ada di Langleso, Bu, pergi merantau untuk memperbaiki hidup dan memperbaiki rumah, Bu, sama bikin usaha. Ya. Terus apa lagi faktor-faktornya itu semua, ekonomi, kehidupan sosial. Ya. Terus itu kau punya apa? Yang bab 5, kesimpulanmu. Kan kamu punya 2 toh? 2 permasalahannya. Ya, Bu, putus-putus, Bu. Kau utarakan kesimpulanmu. Kesimpulan. Kau lihat itu mulut saya. Kesimpulanmu apa? Kesimpulan. Itu di halaman terakhir, Tirta. Iya, Bu. Kesimpulan dari ulasan pembahasan yang sebagaimana penulis telah uraikan sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian yaitu 1. Alasan para mantan TKW tidak lagi menjadi TKW karena faktor usia yang semakin bertambah tua, keluarga tidak lagi mengizinkan fokus dalam merawat keluarga dan sudah mempunyai tabungan. 2. Kehidupan sosial para mantan TKW yaitu mereka tidak suka hidup glamor dan berlebih-lebihan dalam menghabiskan uang, mereka lebih memilih menggunakan uang untuk kebutuhan hidup bukan untuk gaya hidup. Hubungan mereka dengan tetangga juga cenderung lebih baik lagi dibanding sebelum mereka menjadi TKW. Dengan kata lain, menjadi TKW banyak mengajarkan mereka hal baru, terutama cara berinteraksi yang baik dengan orang lain. Saranmu apa? Saran pada bagian akhir skripsi ini, penulisan mengumumkan beberapa hal sebagai saran-saran antara lain sebagai berikut. 1. Sebaiknya pemerintah daerah lebih aktif lagi dalam membentuk sebuah kelompok usaha untuk para mantan TKW dan pemberdayakan hasil kerjanya dengan membuka usaha bersama sebagai investasi masa depan. 2. Bagi mantan TKW diharapkan dapat mengelola keuangannya untuk masa depan yang lebih baik. 3. Diharapkan kepada pemerintah agar pengiriman warga tidak terlalu banyak untuk menjadi TKW karena untuk menghindari berbagai macam hal-hal apa saja yang bisa terjadi terutama masalah dalam keluarga.
setempat, diharapkan kepada pemerintah setempat agar lebih aktif menangani hal ini dengan cara memberdayakan dan mengembangkan skill masyarakat setempat agar terwujud dan terciptanya masyarakat yang produktif dan sejahtera. Oke. Mau minum dulu atau enggak? Rit, Minum dulu, Bu. minum. Minum dulu, Bu. Ya, oke. Ya, siapkan itu kertas, pulpen, Iya. tulis. Nanti kalau ditanya harus menjawab. Oke. Ya, Iya, Bu. saya beri kesempatan untuk Bu Risma. Silakan Bu Risma. Ya, Bu. Oh, Makasih. halo. Lah, nggak kelihatan. Ya, Iya, silakan. kelihatan begini Monggo, aja, monggo. Bu. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Ya, Iya. selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Amin. Bapak, Ibu, tim pemuji seminar hasil yang saya hormati, ya, teristimewa saudari calon kandidat ya, Fitra. Firta Sari yang saya banggakan ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ya, hari ini Anda bisa ujian seminar hasil ya. Dan sepertinya ini angkatan 2013. Iya. Jadi waktu Anda terbatas sekali. Kalaupun misalnya masukan-masukan ini saya tidak yakin Anda bisa 100% mengikuti ini karena kejar tayang ya, kejar waktu. Oke, saya mulai dari judul dulu ya. Jadi Firta Sari. Ya, Bu. Mana suaramu? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Judulmu ini mantan pekerja migran perempuan Arab Saudi. Ada berapa banyak perempuan Arab Saudi di desa Langaleso yang saya, karena ini kan kesan saya begitu sih dari judul ini, mantan pekerja migran perempuan Arab Saudi. Saya tidak mengerti ini perempuan Arab yang bagaimana yang Anda maksudkan yang di desa Langaleso. Apakah memang ada migran perempuan Arab di desa Langaleso itu? Atau bagaimana? Boleh dikomentari, silakan. Kalau untuk perempuan Arab Saudi tidak ada, Bu, cuman mantan pekerja TKW yang ada di Langaleso. Maksudnya? Orang Langaleso bekerja di Arab. Nah, sekarang sudah tidak bekerja lagi. Jadi mantan saja. Gitu kan? Iya, Bu. Ya. Jadi dari judul ini interpretasi kita bisa jadi berbeda kan? Kalau saya melihat judul, wah ini mantan pekerja migran perempuan Arab gitu kan? Itu kesannya seolah-olah migran kan berarti mereka yang masuk ke sini, yang datang dari luar gitu kan? Emigrasi, mereka yang jadi migran dan datang bekerja di sini, perempuan Arab. Kesan saya begitu sih kalau lihat judul ini. Jadi saya kira barangkali untuk judul ini perlu perlu dirumuskan kembali. Ya, perlu saya kira dirumuskan kembali. Kalau saya sih saran saya ini yang sederhana saja. Karena kan saya lihat kasuistis, artinya dia studi kasus yang lebih, dia bercerita tentang pengalaman. Bagaimana perempuan yang diteliti ini, perempuan Kaili atau perempuan apa? Perempuan Kaili, Bu. Nah, itu kan lebih tegas lagi. Jadi kita tidak kemana-mana, khusus perempuan Kaili. Jadi pengalaman
perempuan Kaili, pengalaman perempuan Kaili bekerja sebagai KI di Arab Saudi, gitu kan? Nah itu. Tulis itu ya, itu judulnya ya. Nah, nanti kalau lokasi penelitiannya nanti dibuatkanlah judul kecilnya apa sehingga memperlihatkan bahwa spesifik daerah penelitiannya itu di Desa Langaleso ya, itu untuk judul. Tapi tetap saya bukan harga mati ya, tetap didiskusikan di sama pembimbing. Oke, kemudian di halaman I4 ya, kata pengantar, poin 3 itu Bapak saja. Saya tidak tahu Bapak apa gitu ya. Nah, itu mungkin salah ketik atau apa. Kemudian masih ada banyak kesalahan penulisan, penggunaan gelar, kemudian pengetikan yang harusnya ketika kita mengetik nama sudah dimiringkan, itu sudah tegas. Jadi tidak perlu dibol lagi, tidak usah ditebalkan lagi, tidak usah. Saya lihat sudah ditebalkan, kemudian dimiringkan lagi, tidak usah. Kalau sudah dimiringkan. Dan saya kira tidak perlu sebenarnya ditebalkan ataupun dimiringkan ya, seperti itu. Kemudian skripsi ini belum ada abstraknya ya. Harusnya kan sudah ada abstrak sehingga kita bisa karena abstrak itu isi dari intisari ya, dari isi skripsi ini. Tuh. Kemudian juga di bab 1 pendahuluan, saya tidak tahu ini analisisnya, ini analisis kajian kemiskinan kah, analisis migrasi kah, atau analisis gender. Pirtasari. Sebenarnya analisis Bu, kemiskinan. Soalnya pergi merantau ke Arab Saudi. Kemiskinan? Mungkin ekonomis. Ya. Jadi kalau mau mengarah ke situ, tapi tetap nanti didiskusikan kembali ke ke pembimbingnya. Kalau mau mengarah ke situ, berarti Anda berceritalah tentang bagaimana sih penduduk ya, bagaimana masyarakat Indonesia secara umum. Jadi kita melihat secara umum, khususnya bagi perempuan-perempuan TKI yang bekerja di luar negeri itu, karena faktor kemiskinan ya salah satu sehingga mereka memilih untuk bekerja. Kenapa tidak bekerja misalnya di Indonesia? Di Indonesia kan juga banyak mata pencarian yang sebenarnya kalau mereka geluti dengan maksimal, dengan baik, dan saya kira tidak perlu jauh-jauh harus ke luar negeri gitu kan. Nah, itu. Kemudian konsep-konsep tentang kemiskinan, kalau memang itu sih yang mau dianalisis, yang modelnya seperti itu yang sebenarnya yang lebih dikedepankan ketika kita menguraikan tentang kemiskinan ya. Bagaimana sih perempuan di Indonesia ya terkait dengan kemiskinan, terkait dengan mata pencarian itu kan. Tuh. Apa sih yang menjadi faktor pemicu kenapa kemudian mereka itu lebih memilih untuk bekerja di luar negeri gitu kan ya itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ini kajian misalnya Anda bawa ke analisis gender ya, berarti saran saya baca referensi-referensi yang saya kira yang pernah ditulis oleh Irwan Abdullah tentang perempuan bekerja, ya.
Karena kan kalau penelitian-penelitian tentang perempuan bekerja ini kan sudah banyak yang teliti gitu kan. Sudah banyak misalnya ditulis sama Irwan Abdullah itu apa ya, sangkian para gender kalau tidak salah itu dibaca. Sangkan paraning gender. Sangkan paraning gender. Aku punya itu buku. Iya. Itu kalau kamu juga baca, punya. kalau kamu baca itu menarik sekali untuk bercerita bagaimana sih perempuan Kylie itu terpanggil untuk bekerja. Kenapa mereka harus bekerja? Bahkan mereka bekerja itu harus bekerja ke luar negeri, gitu kan? Jadi dengan membaca itu mungkin akan ada gambaran apa yang saya mau tulis gitu. Bagaimana saya menganalisis berdasarkan analisis tentang gender itu, ya itu. Kalau misalnya Anda bawa ini ke kajian migrasi, berarti lebih bercerita tentang pola-pola migrasi, bagaimana syarat-syarat menjadi seorang migran, syarat-syarat menjadi seorang TKW seperti itu. Saya kira yang itu sebenarnya yang diceritakan di situ. Semua saya lihat ini kan masih mentah itu ya. Bicara kemiskinan masih mentah, bicara gender juga masih mentah gitu kan. Bicara misalnya migrasi. Kamu tahu apa itu migrasi? Halo. Perpindahan penduduk tadi itu. Apa itu migrasi? Ada itu tadi itu loh kerangkamu. Ya, jadi harus sudah paham yang begitu, enggak perlu lagi buka-buka buku, ya. Jadi kalau kita bicara gender sudah tahu apa itu gender, bagaimana mengkaji gender, bicara migrasi, apa itu migran, apa itu migrasi, apa itu transmigrasi, apa itu urbanisasi, ada jenis-jenisnya. Apa itu emigrasi, itu harus sudah tahu, enggak lagi kayak begini, gitu kan? Itu. Jadi nanti lebih ini sekedar saran. Saya juga tidak, karena waktu kamu sudah terlalu mepet. Saya lihat itu. Sehingga kalau memang konsen di salah satu perspektif saja, ya silakan. Tapi bagaimana caranya kemudian tulisan ini lebih menjadikan satu arah ya, tidak kemana-mana. Kalau misalnya Anda berbicara tentang TKW itu Anda mulailah dari TKW ya di Indonesia. Berapa banyak jumlah TKW di Indonesia? Tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri itu berapa banyak? Dalam skop Indonesia. Kemudian berapa banyak yang Sulawesi? Berapa banyak Sulawesi Tengah? Berapa banyak misalnya di Kabupaten Sigi? Dan berapa banyak di Desa Langaleso? Ya, perempuan yang bekerja di luar negeri. Harusnya ada data tentang itu. Kalaupun itu nanti mau dikaitkan dengan kemiskinan, mau dikaitkan dengan masalah gender, mau dikaitkan dengan migration, misalnya ya, migrasi. Seperti itu. Tetap data itu harus muncul di latar belakang masalahmu. Gitu. Ya. Nah, itu yang bekerja di luar negeri itu kan masih secara umum di semua negara, apakah di Arab, apakah di Hong Kong, di Thailand, di Filipina, di Malaysia, di mana itu. Tapi nanti setelah itu baru mengerucut ke bawah, ya, baru mengerucut berapa banyak yang bekerja di Arab. Ada data itu kok, ada data, ya. Karena di duta kenegaraan di Indonesia itu kan ada, semua kedutaan itu di Indonesia itu ada di imigrasi juga itu ada, di di kantor yang mengurus masalah TKW itu juga ada data itu. Jadi kalau memang mau serius ke situ supaya sedikit
baguslah tulisan ini kan karya ilmiah ya. Orang dengan membaca ini penelitian terakhir jadi tahu, oh iya rupanya TKW kita sekarang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan gitu kan. Tahun berapa dulu sekian dan sekarang sudah jumlahnya sekian gitu kan. Nah, itu masukan saya gitu. Jadi perempuan bekerja itu perlu dikonseptualkan ya. Kalau mau melihat gender boleh juga dikonseptualkan seperti apa. Kalau Anda merasa penting untuk berbicara tentang migrasi boleh juga, tapi perlu ada apa sih klasifikasi migrasi seperti apa. Kalau mau bawa di analisis kemiskinan, bagaimana menganalisis berdasarkan analisis apa kemiskinan itu dilihat dari apanya, kesehariannya, rumahnya, mata pencariannya, penghasilannya, kemudian makannya. Itu kalau analisis kemiskinan ya. Tapi kalau misalnya yang lain-lain, saya kira nanti didiskusikan dengan pembimbingnya ya. Oke, kemudian di rumusan masalah. Rumusan masalah ini, pertama faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan pekerja migran tidak lagi menjadi TKW. Nah, ini kan masih abstrak, pekerja migran. Makanya pertanyaan ibu tadi itu pekerja migran, ya, pekerja migran. Ini ada juga migran Cina loh yang datang ke Indonesia itu untuk bekerja, yang datang ke Morowali itu juga datang bekerja di sini ya. Jadi ini menurut saya harus lebih disederhanakan dan mudah dipahami ya. Itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kehidupan sosial ekonomi dan budaya terhadap para mantan tenaga. Saya kurang nyaman dengan istilah mantan ya. Nggak usah pakai istilah mantan, kalau saran saya langsung saja misalnya terserah nanti misalnya karena dia bercerita tentang pengalaman ya. Jadi kalau saya di rumusan masalah pertama ya, pertanyaannya, mengapa perempuan Kaili di desa Langaleso memilih bekerja sebagai TKI di Arab Saudi? Itu pertanyaannya yang pertama. Kalau ini kan jelas ya, perempuan Kaili, jelas sekali. Kalau yang kayak begini, siapa pekerja migran yang mana gitu kan? Nah itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kehidupan sosial ekonomi itu perempuan Kaili. Kalau mau tambah budayanya boleh, ya boleh, karena nanti di situ itu Anda bercerita bagaimana perubahan kan ketika orang Kaili ya menjadi TKW itu mereka belajar bagaimana menjadi TKW, hal-hal apa saja yang dia pelajari, dan bagaimana ketika beradaptasi di Arab Saudi dengan kebudayaan yang berbeda. Apa yang kemudian yang menarik dari kajian budaya di situ kalau mau melihat itu ya. Jadi apakah terjadi yang namanya akulturasi, tapi saya kira tidak sampai segitu karena cuma sementara ya, sifatnya cuma sementara. Apakah terjadi asing atau ada kebiasaan-kebiasaan pola-pola Arab yang kemudian menurut nilai-nilainya ini menurut nilai-nilainya baik sehingga itu dia terapkan di daerah asal gitu. Seperti apa itu? Itu bisa dikomentari itu kalau memang mau melihat bagaimana kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya ya. Kalau saya lihat di rumusan masalah kedua. Ya, perempuan Kaili. Jadi saya tidak menggunakan para mantan tenaga kerja wanita, tidak. Ini terlalu umum. Tenaga kerja wanita terlalu umum. Ya, jadi kalau saya bagaimana kehidupan sosial, ekonomi perempuan Kaili sebelum dan setelah bekerja sebagai TKI di Arab Saudi. Nah, itu ya, itu saran saya di rumusan masalah. Ya, jadi 2 rumusan masalah saja. Nanti tujuan penelitiannya itu disesuaikan ya, karena masih di sini masih belepotan, nanti diperbaiki saja ya. Tujuan, saya tidak lihat manfaat. Oh ada ya kegunaan manfaat.
Oke. Kemudian kerangka konseptual, ya. Kalau sekedar, tapi saran saya jangan migrasi yang di awalnya itu, jangan migrasi. Langsung saja perempuan bekerja, ya. Tenaga kerja perempuan Indonesia, TKW, tenaga kerja Indonesia, pokoknya bercerita tentang itu. Ini migrasi sekedar sebagai penegasan saja bahwa kalau orang keluar dari negara itu disebut sebagai apa dia, kalau mereka yang masuk ke negara kita disebut sebagai apa, kemudian mereka yang sebagai pelaku perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain disebut sebagai apa. Jadi yang sekedar itu sih konsep-konsep tentang itu yang menurut saya tidak ada masalah. Jadi ketika Anda ditanya seperti tadi, itu bisa menjawab, jangan tidak paham. Apa itu migrasi masih orang mau tanya apa migrasi masih buka-buka buku. Nanti kalau sudah sarjana tidak bisa begitu lagi. Apa itu migrasi? Apa itu transmigrasi? Sudah di luar kepala itu, ya. Itu maksudnya. Oke. Kemudian saran saya, kalau memang menganalisis gender, ya. Rumusan masalahnya disesuaikan, tentunya berbeda lagi rumusan masalah kalau ini dibawa ke analisis gender, ya, berbeda lagi karena di situ dia berbicara tentang peran, bagaimana pembagian peran tugas di dalam keluarga ketika perempuan atau istri itu bekerja di luar negeri, untuk yang mengurus anaknya apa itu kajian gender, ya, dia dibawa ke situ. Tapi kalau saran-saran saya tadi itu tidak masuk ke situ, ya, tidak masuk. Nah, ini tenaga kerja wanita boleh tetap ada, ya. Saran saya tetap ada gambaran tenaga kerja wanita secara umum di Indonesia berapa, ya, jumlahnya, kemudian sumbernya dari mana itu harus jelas, ya. Kemudian di metode penelitian saya langsung saja di informan, jadi informan sudah harus jelas, ya. 10 orang itu siapa-siapa, jadi sudah harus. Jadi tidak ini kan kita masih mencari siapa ini yang 10 orang. Saran saya sudah jelas, yang 10 orang itu siapa sih, ya? Karena data-data tentang TKW itu di mana bisa didapatkan? Itu bisa jadi wawancara karena untuk mereka masuk ke situ karena bercerita itu, ya, pengalaman mereka menjadi TKW seperti apa. Nanti mungkin bisa diceritakan di beberapa, saya kira nanti itu teknis, tetapi ada data-data tentang itu perlu didapatkan dari informan, apakah dari kepala desanya, ya, atau siapa semua itu. Kemudian perempuan Kylie yang dijadikan informan ini harus ada perbedaan karakteristik. Apakah perbedaan itu dari segi, karena perempuan, kalau boleh saya tahu hasil wawancara Anda wawancara Anda dengan perempuan Kylie yang pernah bekerja itu, mereka bekerja sebagai apa umumnya di Arab? Jadi pembantu, Bu. Semua pembantu? Iya. Semua pembantu? Iya. Tidak ada yang lain, misalnya apa? Tidak, Bu, pembantu. Semua pembantu rumah tangga, ya? Iya. Nah, berarti ada perbedaan, berarti perbedaan karakteristik ini bisa dilihat dari umur usia, ya. Jadi dari 10 itu perbedaan yang satu dengan berdasarkan dua orang itu berdasarkan perbedaan umur, yang 2 orangnya lagi mungkin berdasarkan lama, ya, masa bekerja, kemudian perbedaan mata pencarian itu kalau ada. Tapi kalau memang dia semuanya pembantu rumah tangga, saya kira tidak ada masalah, ya, tinggal disesuaikan berapa yang begini. Yang pasti klasifikasi atau karakteristik informan itu harus berbeda karena informasi yang kita akan peroleh dari hasil analisis itu akan berbeda juga, ya, tidak akan mungkin sama, ya, kalau kita bedakan karakteristik informannya itu, ya. Oke. Kemudian pengamatan, gitu kan,
itu wawancara, apa semua yang diamati, apa semua wawancaranya. Kalau paling bagus lagi kalau masih ada foto-foto lama ya, foto-foto lama sebelum itu dia begini ya, kondisi mereka seperti ini, dan setelah dia pulang sekarang kondisi ekonomi mereka mungkin sudah seperti ini gitu kan. Itu yang foto-foto kayak seperti itu, dokumentasinya, kemudian sesuaikan dengan rumusan masalahmu ya, sesuaikan dengan rumusan masalah. Oke. Kemudian di tinjauan pustaka, kalau boleh saya tahu, penelitiannya Irawati, siapa-siapa punya penelitian semua yang yang menurut Anda relevan dengan penelitianmu? Ya, Bu. Ya. Siapa semua yang relevan penelitiannya dengan penelitianmu yang kamu ambil, kenapa kemudian itu yang dijadikan studi literatur, dan bagaimana perbandingannya dengan penelitianmu? Ada perbedaan tidak dengan peneliti sebelumnya? Ya? Belum ada saya tulis, Bu, perbedaannya. Sudah ada, ini sudah ada Irawati, ada Alfianingsi, ada ini harusnya. Iya harusnya. Jadi diambil dari kesimpulan-kesimpulannya saja ya. Mungkin perbedaannya di teorinya mungkin berbeda, metodenya mungkin berbeda, atau analisis seperti apa itu berbeda. Jadi ini tidak sekedar dipajang-pajang saja di sini, tetapi ada narasimu menjelaskan, ada intuisimu menjelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitianmu ya. Ini di sini saya tidak, sebenarnya banyak sekali koreksian, cuman kamu kan, saya cuman berbusa-busa saja bicara, saya tidak yakin ini diikutin dah ini ya. Tuh. Oke, kemudian di bab 3 ini kan Anda mendeskripsikan wilayah penelitian tuh kan, padahal kalau di situ gambaran umum objek penelitian. Jadi di sini enggak ada masalah sih kalau memang mau masukkan ini, saya enggak permasalahkan. Yang penting ya, yang penting dan utama di situ bagaimana Anda memposisikan jumlah penduduk itu berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pekerjaan, agama, pendidikan, itu secara umum dulu ya. Baru kemudian komposisi perempuan bekerja di desa itu ya, berapa banyak yang bekerja bekerja di luar itu berapa banyak ya, yang bekerja di luar itu kan tidak semua ke luar negeri, pasti ada yang di Palu misalnya, ada yang mungkin ada enggak data-data tentang itu, misalnya yang bekerja di Jawa, yang bekerja, karena setahu saya perempuan Kaili dulu dengan sekarang itu berbeda, mengalami pergeseran yang luar biasa, karena pada dasarnya merantau itu bukan budaya tradisi orang Kaili, ya, bukan budaya tradisi, sehingga istilah rantau bagi orang Kaili itu tidak ada. Namun kemudian setelah bersentuhan dengan kebudayaan lain, mulai pengaruh dari yang lain, sehingga kemudian mereka sudah juga mencoba untuk berani keluar, ya. Tapi pada dasarnya tradisi orang Kaili, kalaupun dia keluar, dia harus mati dan kembali pulang di tanahnya sendiri, gitu ya. Nah, jadi di sini juga yang saya kira yang perlu Anda ceritakan di sini di bab 3 ini, jumlah perempuan bekerja di Indonesia berapa banyak, TKW yang bekerja di luar negeri itu berapa banyak, ya, yang di Sulawesi Tengah, TKW Sulawesi Tengah itu berapa banyak, di Langaleso, di Kabupaten Sigi, khusus desa Langaleso berapa banyak, ya, sebagai apa, menurut umur, menurut mata pencarian yang umum-umum dulu, baru kemudian yang khusus ke TKW yang bekerja di luar negeri berapa banyak, gitu ya. Yang masih bekerja berapa banyak, dan yang sudah tidak bekerja lagi berapa banyak. Jadi ada klasifikasi itu semua ya. Ada data tentang itu semua, gitu. Ya, oke. Ini mata pencarian ada ya sedikit sekali tapi tidak dikomentari. Harusnya kan dikomentari.
kondisi sosial budaya, religi, ya maksudnya apa? Boleh kondisi sosial budaya masyarakat ini, tapi ini secara umum, ya seperti apa juga belum. Oke, kemudian profil informan juga ini ya. Mana profil informannya? Nggak ada. Ada nggak profil informan? Ya, di halaman berapa? Ya. Jadi jangan begini. Oh, coba lihat profil informan 10 orang, cuman satu paragraf, sedikit berapa, itu profilnya siapa gitu kan. Berceritalah tentang informan itu. Siapa dia, umur berapa dia sekarang, kapan dia mulai, berapa anaknya, kapan dia menikah, dia tinggal di mana, gitu kan. Ada cerita, katakanlah satu halaman itu, boleh paling kurang satu halaman, satu informan. Ini cuman berapa baris, 3 baris, kan. Jadi di bab 3 ini bisa tebal, tidak tipis begini, ya, karena ini bercerita pengalaman, gitu kan, pengalaman. Profil informannya seperti profil, bicara profil itu banyak yang bicarakan. Oke, kemudian di pembahasan motif kembali dan menetapnya perempuan Langaleso di kampung halaman. Ini menjawab permasalahan yang mana ini? Rumusan masalah yang mana ini, Dek? Firtasari. Coba, di rumusan masalahmu apa yang dirumuskan di situ? Rumusan masalah. Harus, ya apa rumusan? Harus sudah dihafal itu. Ya, Bu. Ya, bagaimana kehidupan sosial ekonomi, Bu. Ya? Kehidupan sosial ekonomi. Terus kenapa ini yang dibahas motif kembali dan menetapnya perempuan kembali dari mana? Jadi kalau memang Anda setuju dengan saran saya tadi, rumusan masalah saya sedikit poles, tapi mohon maaf itu bukan harga mati, tetapi juga nanti didiskusikan dengan pembimbing ya. Karena kalau memang ini ya motif kembali dan menetapnya berarti inilah yang dirumuskan ya. Tapi kalau memang seperti apa itu tadi sekedar saran. Jadi kalau misalnya 2 rumusan masalahmu berarti 2 analisisnya ya. Sehingga menjawab permasalahan itu di kesimpulan juga ada 2 ya. Bagaimana menjawab permasalahan berdasarkan rumusan masalah pertama, kemudian bagaimana menjawab permasalahan berdasarkan rumusan masalah kedua. Ya, itu saja. Oke. Iya, saya kira itu saja. Nggak ada yang sulit. Kalau mau serius, ya. Ada tiba. Kemudian saya kira apa ya? Nanti banyak sih, sudah banyak ini saya lihat, tinggal diperkaya lagi dengan kajian-kajian antropologi ya kalau boleh, karena antropolog yang meneliti masalah gender, masalah kemiskinan ya, masalah migran. Saya juga pernah dulu meneliti migran, kebetulan sekali Ibu Aji Rosma pembimbing saya, ya Allah, saya berhutang budi sekali sama beliau ini. Jadi ini kan belum terlihat penulis-penulis antropolog, kasih masuk lah gitu ya. Nah, jadi tambah-tambah tulisannya Pak Irwan Abdullah ya, yang dan lain-lain. Saya kira banyak itu ya, ditambah saja. Ini sudah bagus, sudah banyak daripada yang lain-lain itu. Biasa dia punya daftar pustaka sedikit sekali. Ya, kemudian ini saya tidak lihat bagaimana Anda instrumen penelitian tidak ada di sini, kan biasanya ada instrumen ya. Jadi instrumen itu berdasarkan rumusan masalah, berarti apa-apa semua daftar pertanyaan yang Anda buat, kemudian dokumentasi penelitian ketika penelitian, foto informanmu, kondisi ekonominya sekarang seperti apa, gitu kan? Nah, itu yang kayak begitu-begitu. Kemudian kantor desa itu harus difoto supaya ditahu betul-betul ini meneliti di Desa Langaleso. Tapi kalau tidak ada, jangan-jangan cuma dibuat-buat, tidak pernah masuk ke desa kan, seperti itu ya. Jadi peta desa
itu penting ya, untuk menurut saya itu penting sekali. Di antropolog malah kalau kajian etnografi, lokasi itu penting sekali. Makanya kenapa kemudian di setiap itu, di setiap karya ilmiah pasti ada petanya itu. Jadi saya harus munculkan itu ya, petanya. Kemudian yang saya mau sampaikan ke adik ini, saya baru sadar sebentar ya, Pak. Kamu lihat enggak ini? Waktu menghubungi saya, coba saya memanggil saya ini berkali-kali di rumah sakit lagi. Ini coba berapa kali ini? Tidak, kamu kelihatan tidak sabar sekali ya. Kelihatan enggak di situ nih? Ini kamu kan? Enggak boleh begini, manggil. Ini kamu, ini mukamu ini. Coba kamu manggil di rumah sakit, kau panggil saya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, kau main. Tidak ada sabarnya. Tidak boleh begitu. Kok antropolog itu harus tahu nilai-nilai, harus tahu beretika, itu kan? Jangan begini, biar kau sudah kebelet sekali, ya sabar, karena ini di rumah sakit. Saya nanti sadar buka telepon, ampun ini anak menghubungi, dari banyak saya punya anak-anak bimbingan, baru kamu yang menghubungi saya ini, bertubi-tubi, berapa kali panggilan ini. Padahal saya di rumah sakit, mama saya sakit ini. Coba 1, 2, 3 berturut-turut, harus tenang, tidak boleh begini, ya. Itu saja yang saya kurang suka, model cara-caramu seperti itu, ya, tidak sopan namanya. Seperti itu. Jadi itu barangkali, mohon maaf Ibu Ketua, barangkali dari saya kembalikan Bu. Iya, oke. Ya, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan itu Ibu cepat sembuh, Mama. Iya Bu, makasih. Ya. Jangan cepat sembuh, Mama Ibu Riz. Ya. Iya Ibu Haji. Iya. Bu. Iya Bu, makasih banyak, kasihan. Iya. Supaya bisa dia kembali sehat, beraktivitas, kembali berkumpul dengan keluarganya di rumah. Iya Bu, kasihan. Lama di rumah sakit. Oh iya. Makasih Bu, makasih. Iya, karena kita tidak pernah berjumpa, jadi saya tidak tahu. Sekarang lagi juga inilah yang punya keterbatasan untuk saling mengunjungi. Iya Bu, enggak bisa. Iya Bu. Rumah sakit apa Ibu? Mamata? Di Budi Agung Bu. Oh di Budi Agung. Sudah, iya sudah bisa, sudah minta keluar, sudah bisa keluar, sudah. Sudah agak membaik. Iya, makasih banyak Bu. Saya kembalikan ke Ketua. Iya, terima kasih juga. Mari silakan Bu Yuyun. Oke. Bu Yun, minta maaf jangan terlalu lama dulu nah, baru Iya. saya. Soalnya saya sudah mau asar, mau pergi dulu. Iya, ada saya mau dulu sedikit tambahkan. Iya, silakan Bu Yun. Atau kita duluan? Oh iya, Pak Hendra minta maaf ya, saya duluan dulu di. Iya. Iya, suaranya kok kencang banget. Siap. Saudara Fitra, siapa namanya Fitra ya? Selalu saya Fitra Rasi. Selalu saya bilang Fitra Rasa. Ya, selamat saya ucapkan. Monggo Ibu Kis, saya duluan ya Bu Kis. Enggak apa-apa, kan sudah dibahas sudah. Ya. Makasih banyak atas kesempatannya dan pertama saya ucapkan selamat kepada Firtasari angkatan 13 ya, walaupun kali Anda itu sudah dekat sekali untuk waktunya sudah mepet untuk diselesaikan ya, untuk menyelesaikan studinya, tapi Anda masih tetap sudah masuk di seminar hasil pada sore hari ini ya, walaupun memang di sana sini masih ada memang perbaikan-perbaikannya sesuai dengan tadi penguji utama. Nah, yang saya ingin berikan komentar tadi terkait dengan ya ini tentunya nanti Anda juga perbaiki walaupun Anda angkatan 2017 karena ini adalah suatu skripsi ya.
harus diperbaiki gitu. Tapi terserah nanti bagaimana perbaikannya, apakah disempurnakan setelah itu atau bagaimana, saya tidak tahu teknisnya seperti apa. Nah, judul memang ini adalah tidak terlalu jelas, perempuan Arab di Saudi, perempuan Arab Saudi, mantan pekerja migran perempuan Arab Saudi gitu. Seakan-akan bahwa perempuan Arab Saudi gitu. Jadi saran kalau saya mungkin bisa begini, yaitu ya Pak Hendra ya, TKW yang bekerja, yang pernah bekerja TKW Kaili ataukah TKWK kan tenaga kerja wanita Kaili, tidak usah pakai mantan tenaga kerja wanita Kaili atau perempuan pekerja Kaili yang ya apa namanya, kalau saya TKW saja, TKW perempuan Kaili yang pernah bekerja di Arab Saudi itu kan yang sudah pernah, kan sekarang sudah tidak pergi toh, Fitra toh tidak pergi lagi. Nah, yang pernah itu judulnya supaya enak dibaca, tenaga kerja wanita Kaili yang pernah bekerja di Arab Saudi gitu. Nah, kemudian di latar belakang ya sesuaikan dengan apa yang itu yang kamu ini. Nah, data harusnya memang kalau saya tidak usah pakai migran di situ karena ini kan tidak terlalu membahas juga kita kepada migran sekarang. Yang kamu mau lihat kan bukan lagi migrannya, tetapi yang pernah bermigran gitu, pernah bekerja gitu. Ya, supaya artinya jangan terlalu banyak kau bahas gitu. Nah, kemudian ya memang itu adalah apakah kamu mau membahas apa namanya, konsen kepada masalah kemiskinan atau apa gitu, atau gender atau kemiskinan gitu. Nah, sehingga konsep nanti ada kemiskinan gitu. Nah, yang rumusan masalah yang pentingnya saja, karena memang ini tidak dibimbing, terus terang tidak pernah saya baca ini skripsi, baru kali ini. Bagaimana kemarin dulu dia bawa 2-3 hari lalu, jadi kan tidak enak semuanya lagi. Kemudian di rumusan masalahmu memang itu adalah tidak tepat, hanya pentingnya saja. Kalau memang yang kamu ambil itu adalah yang sekarang yang ada, ya sesuaikan saja supaya datamu tidak banyak terbuang gitu. Nah, kalau data dengan apa namanya itu ya tidak perlu lagi diadu ini. Nah, kalau itu adalah faktor, tadi Bu Risma memang mengatakan bahwa faktor-faktor mengapa orang TKW Kaili itu memilih bekerja di Arab Saudi gitu. Itu kan itu tidak terlalu aneh benar. Yang kedua pertama tadi motif ya. Kita kau sesuaikan saja kenapa dia pergi gitu. Ya faktor-faktor kan itu saja diambil, tidak usah lah mengapa, faktor-faktor kan sama saja. Kan motif juga itu adalah kaitan terkait dengan faktor-faktor. Nah, yang kedua memang bagaimana kehidupan sosial ekonominya, ini kamu harus lihat semua bagaimana kehidupan ekonominya setelah dia tidak bekerja lagi di sana gitu. Setelah sekarang ini karena tidak bekerja lagi, makanya itu saja yang kau lihat. Seperti apa keadaan sosial ekonominya setelah dan sesudah gitu, sebelumnya dan setelah dia pulang gitu, tidak bekerja lagi, apakah memang ada perubahan gitu, karena sekarang kan sudah tidak bekerja lagi di luar negeri atau di ini. Nah, kalau saya pikir tadi terlalu banyak datamu kalau kamu ambil semua data yang terkait dengan migran, itu migran dari mana ya. Kalau saya ya hanya ya dari di Saudi Arabia berapa sebenarnya ya itu masalah apa namanya tenaga kerja yang ada di Saudi Arabia yang dari Indonesia, misalnya di Indonesia, kemudian ada data enggak di Kaili, di tanah Kaili yang dulu sebelum dia menjadi pekerja ini, itu datanya itu ya. Nah, saya kira itu data itu yang kau terkait dengan data, supaya jangan terlalu ini karena kamu memang ini adalah sudah begini. Saya tidak tahu nanti bagaimana Pak Hendra, tapi yang jelasnya bahwa itu judulnya seperti itu. Kemudian memang profil informamu itu harus ada, paling tidak di situ ada fotonya orang-orang itu, kalau bisa profil informamu dia itu sudah nikah, berapa anaknya, kalau dia belum nikah apa semua itu yang harusnya kau masukkan. Nah, sehingga ini memang di apa namanya kalau tadi kan motif apa yang menjadi motif dan menetapnya perempuan di kampung kembalinya ini, maksudnya kembali kan, motif kembali ya, motif apa yang sehingga dia mau kembali lagi ke kampungnya, ke kampung halamannya gitu.
perbaiki anunya nanti ini rumusannya di masalahnya itu. Kemudian ya saya kira yang kedua ya ada sesuai dengan ini, manakah ini masalah keduamu. Nah itu yang saya tadi luruskan itu hanya di judul supaya lebih enak dibaca. Kemudian masukkan nanti di halaman berapa ini masalah keduamu, Fitra. Masalah keduamu apa di masalah keduamu yang kau mau bahas di sini? Sesuaikan saja di permasalahan di depannya supaya tidak usah lagi perubahan perilaku, kehidupan sosial ekonomi saja, karena kalau kau mau lihat itu perubahan perilakunya dulu bagaimana perilakunya dulu dan sekarang gitu. Tidak usah kehidupan sosialnya saja. Kalau kau mau lihat sebelumnya dan setelah gitu, setelah dia menetap sekarang, dan maksudnya sebelum masih tinggal di sana kan kau maksudkan ini masih bekerja di luar ini kan. Waktunya itu bagaimana kan tidak ada pertanyaan kalau jadi kehidupan sosial ekonomi para TKW Kaili setelah masih bekerja dan sesudah menetap di kampungnya gitu. Nah, itu yang kamu mau lihat gitu. Ataukah sebelum dia bekerja di luar negeri dan setelah dia pulang begitu Kak? Iya Bu. Sebelum ya. Yang sesudah Bu. Sesudah bekerja. Iya. Sekarang ini kan tinggal di sana. Nah, ini dulu yang kamu mau lihat. Kan itu harus dilihat karena maksudnya sebelum bekerja ini apakah sebelumnya dia di sana atau sebelum dia pergi dan pulang. Setelah dia pulang. Oh iya, itu sebelumnya kau lihat itu masalah kehidupan ekonominya toh, kehidupan sosial ekonominya itu yang kamu lihat. Nah, saya kira itu tinggal memang masih ada datanya, saja tinggal kau tambah karena sudah ada datamu di situ. Nah, sehingga tepat dengan rumusan masalahnya itu. Saya kira itu saja Ibu. Minta maaf Pak Hendra, bagaimana nanti Pak Hendra yang tinggal ini? Apakah nanti kamu ini bisa selesaikan ini? Saya tidak yakin, makanya ikuti yang ada itu baru kamu ini. Karena kau ini sudah tanggal 20 berapa harus bisa selesai. Iya Bu Kis ya. Makasih banyak Bu Kis. Ya, minta maaf Bu Yul. Saya tinggalkan. Iya, karena konsepnya nanti sama Pak Hendra apa yang sesuai tadi ini. Ya, terlalu banyak kerangka konsep gitu. Kalau ini karena ini kan sudah ini. Nah, saya mohon pamit ya Bu karena saya mau mata saya bermasalah ini. Iya, Iya, saya sholat dulu baru ya. Makasih banyak Pak Hen. Mohon pamit ya. Ya, silakan. Hati-hati Bu. Pakai kacamata. Iya, saya sudah di mata aku. Kena panas. Ya, dah. Silakan. Oh, saya ya. Oke. Saya lanjut saja supaya mengefektifkan waktu. Fitra? Ya, Bu. Menyarankan buat Fitra ini. Fitra, dirimu ini harus konsisten ketika di naskah Anda, kemudian dan yang Anda ucapkan. Nah, misalnya di naskah Anda tertulis Arab Saudi, tetapi tertulis di ada tertulis Arab Saudi dan ada tertulis TKW di luar negeri. Nah, itu harus konsisten. Kalau di awal berbicara tentang Arab Saudi, TKW yang bekerja di Arab Saudi, maka sampai akhir harus berbicara tentang TKW di Arab Saudi, bukan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu perspektifnya kita banyak. Apa Malaysia kah atau di mana? Nah, itu harus konsisten. Kemudian permasalahanmu dari awal jika berbicara tentang motif, itu harus disesuaikan juga baik di daftar isi, sistematika, sampai di pembahasan itu harus sesuai. Begitupun dengan kesimpulan. Nah, jadi harus berbicara tentang motif, bagaimana mereka sampai tidak tidak mau lagi menjadi TKW di sana di Arab Saudi. Itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Kemudian begitu juga kalau berbicara tentang kehidupan sosialnya. Kalau di rumusan masalah berbicara kehidupan sosial, maka di
di rumusan masalah, kemudian di sistematika, di daftar isi, rumusan masalah, sistematika penulisan, kemudian di pembahasan juga harus konsisten. Begitu juga dengan di daftar tinjauan pustaka harus konsisten. Karena saya lihat di naskahmu ini tidak ada yang ini. Jadi di awal berbicara tentang motif, faktor, kemudian di sistematika hanya berbicara tentang bagaimana ingin mengetahui bagaimana perubahan perilaku kehidupan sosial ekonominya secara umum itu. Kemudian di pembahasan ternyata cuma yang menonjol yang kau tampilkan hanya motif-motifnya. Nah, itu diperhatikan. Itu karena kalau di skripsi tidak boleh ada yang seperti ini. Nah, kemudian apalagi ini penulisan ketua program studi, ya itu diganti, bukan ketua program studi, jadi koordinator program studi. Itu yang dikata pengantar poin 2 itu diperbaiki. Kemudian penulisan Ibu Hajar, sekretaris Ibu Hajar, tidak ada lagi sekretarisnya. Kemudian di metode penelitian. Nah, tolong diperhatikan metode penelitian ini kita sudah masuk kan sudah skripsi, sudah seminar hasil. Jadi Anda berbicara tentang apa yang telah Anda lakukan. Bukan rencana, bukan proposal. Jadi ceritakanlah di situ bagaimana pengamatan, apa yang Anda lakukan. Misalnya itu tadi Anda menjelaskan bagaimana dalam Anda melibatkan diri secara langsung di lapangan. Itu dijelaskan melibatkan diri secara langsung itu seperti apa. Nah, itu bukan pengamatan yang saya lakukan melibatkan diri secara langsung. Setelah itu sudah selesai, tidak seperti itu. Jadi harus dijelaskan secara rinci apa semua yang kamu amati, aktivitas apa. Nah, misalnya ikut mereka berjualan, itu harus dijelaskan di situ secara apa semua yang kau amati yang mendukung penelitianmu itu. Kemudian begitu juga wawancara juga harus dijelaskan, bukan lagi pakai yang sama seperti di proposal, tidak, harus secara ini bagaimana tahap yang kau lakukan untuk wawancara, mulai dari tahapan mulai wawancara pendahuluan, kemudian wawancara mendalam, apa yang kau gunakan, misalnya pedoman wawancara begini-begini, itu yang dijelaskan saja, tidak perlu yang seperti di proposal ya, karena kau sudah punya pengalaman pengumpulan data, itu yang kamu ceritakan di ini metode pengumpulan data. Kemudian sistematika itu yang harus diperbaiki, yang di bab 4. Nah, perhatikan itu, penulisannya salah itu, bukan bagaimana gambaran umum sistematika penulisan, tapi langsung ke permasalahan apa yang ingin kamu jelaskan di bab 4. Itu pembahasan apa, tentang poin pertama apa, poin kedua apa. Oke, kesimpulan oke, saya kira itu saja. Kemudian tunggu Ibu, foto informan seharusnya ditampilkan, Tirta. Ada tuh fotonya? Oke, seharusnya ditampilkan di situ foto informan, kemudian gambar pada saat Anda mengumpulkan data, bukan di situ keterangannya wawancara dengan ibu bukan, tapi dijelaskan di foto itu mereka sedang apa, misalnya sedang memanen sedang melakukan menanam, sedang menanam tanaman apa, itu yang Anda jelaskan, bukan Anda beri keterangan di situ sedang mewawancarai ibu siapa, sedang mewawancarai ibu siapa, sedang mewawancarai, tidak seperti itu untuk keterangan di gambar pembahasan. Oke, yang saya tekankan lagi itu Anda harus konsisten. Jika awal bilang X, jadi sampai akhir harus bilang X TKW. Bukan Anda bilang X, kemudian ada tertulis mantan, kemudian apalagi, bla bla bla. Oke, saya kira itu saja yang saya bisa ini kan. Saya serahkan ke Ibu Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Semuanya sudah dicatat semua.
Karena tadi itu sejak pertama pembimbing sudah dikatakan bahwa ini memang pembimbingan tidak dilaksanakan mengingat dengan tersedianya waktu dan sebagainya. Sehingga Fitra, dengar Fitra? Iya, Bu. Ya, kamu jangan menangis, jangan ini Iya, aku Bu. banyak. Enggak, maksudku itu banyak. Nanti kamu itu, aduh, sudah berapa ini, tinggal berapa hari dan sebagainya. Kamu jangan melihat harinya itu, yang penting kerja keras. Jadi dari judulnya itu, kalau aku ketua, aku saranku itu, ya, kamu kan punya data apa-apa itu, baru disesuaikan dengan di situ. Supaya kamu tidak pusing-pusing, nanti itu dimasukkan apa yang sesuai dengan kamu sendiri untuk, tadi sudah dikemaskan itu Pak Indra, untuk Pak Bu Rosmawati, untuk judulnya. Coba judulnya kau baca, Wit. Jadi Fitra, yang bekerja. judulnya tadi apa? Judul Yang tadi dikasih Ibu Rismawati TKW. Rusmawati, Bu Rusmawati. Ibu Ros. Yang pembimbingmu. Ada dua Yang usulan enak. judul itu tadi. Ibu Ri sama Ibu Ros. Yang Bu Ros. Yang tadi itu Bu Ros tadi, Bu, tidak sempat ditulis karena putus-putus, Bu. Halo. Itu nanti ya dikonsultasikan. Saya pikir itu Bu Rusmawati nanti ada catatannya karena dia sudah bilang tadi. Kasih itu. Jadi nanti tugasnya Pak Indra itu seperti itu dengan mengacu itu. Tadi masukan pembahas, masukan juga sekretaris, kasih masuk. Karena itu nanti memberikan kamu kemudahan. Jadi ada kemudahan yang bisa itu. Yang jelas sesuaikan dengan pembimbingan nanti. Karena kamu dibimbing kembali. Dalam waktu ini, jadi sebelum tanggal berapa Pak? 20 ya, 25 atau 20 sudah tutup. Jadi untuk kelengkapan dan sebagainya gitu itu nanti kita sambil berjalan. Ya. Yang jelas tadi itu berubah-ubah karena ada nih masalahnya. Oke, saya berikan kesempatan sama Pak Indra. Karena Bu Rusmawati tadi itu pamit untuk itu tapi sudah memberikan arahan. Silakan. Iya Bu, saya ulangi rumusan masalahnya saya tadi, mungkin bisa dia catat, dia lupa tadi. Itu sekadar usul, bukan harga mati. Satu, mengapa perempuan Kaili di Desa Langaleso memilih bekerja sebagai TKI di Arab Saudi? Perempuan Kaili. Mengapa perempuan Kaili di Desa Langaleso memilih bekerja sebagai TKI di Arab Saudi? TKW ya, Bu? Ya. TKW. Wanita, karena wanita khusus. Ya. Disesuaikan saja, Pak. Oke, siap. Ya, kemudian yang kedua, barangkali ini sekedar saran. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi perempuan Kaili sebelum dan setelah, atau mungkin diganti saja seperti yang sudah dibahas tapi saya lihat juga pembahasannya ya masih perlu disempurnakan. Ini sekedar saran, Pak. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi perempuan Kaili sebelum dan setelah bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Ya, tapi tadi itu. Iya, Bu. Tapi tadi itu karena dia kan sekarang sudah tidak bekerja lagi. Tentunya, yang jadi wawasannya, setelah tidak bekerja, itu kan mesti harus ada perbedaan antara bekerjanya di sana waktu bekerja
Dan penekanannya itu setelah dia berhenti, tidak. Ya, jadi ini kalau rumusan masalah seperti ini, dia menjelaskan sebelum dia bekerja bagaimana kondisi ekonominya, Bu, di kampung. Dan setelah dia pulang dari Arab Saudi, sekarang bagaimana kondisi ekonominya. Gitu. Masih ada kok foto-foto lama, dia bisa tampilkan di keluarga-keluarga itu, terus dengan yang sekarang. Sekira, karena ini kan kalau saya lihat dari ini kan sebenarnya dia life historis, pengalaman, bercerita pengalaman. Jadi saya kira bisa itu. Menarik malah kalau dia bisa menampilkan kedua-dua. Karena memang kalau kita hanya sekedar bercerita yang ada sekarang, tidak, pasti harus kita mulai dari sebelumnya bagaimana. Baru kemudian yang sekarang. Iya, Bu. Abe, itu Bu, makasih. Tapi Bu Isma. Kesempatan. Begini, kalau kehidupan sebelum, apakah tidak include di satu saja? Di rumusan salah satu? Kalau ini mengapa perempuan Kaili di Desa Langaleso memilih bekerja sebagai, jadi kalau ini iya sih hampir mirip ya Pak. Jadi kan begini Pak, kalau saya baca di rumusan masalah pertama yang dirumuskan ini, faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan perempuan pekerja migran tidak lagi menjadi TKW. Sebenarnya rumusan masalah yang pertama dirumuskan ini yang sebenarnya jawaban dari pertanyaan saya yang saya rumuskan baru-baru ini. Mengapa perempuan Kaili di Desa Langaleso memilih bekerja sebagai, jadi faktor-faktor yang secara tegas ini bisa menjawabnya di sini. Pertama karena ini, kedua karena ini, ketiga karena ini, gitu. Nah, tapi kalau bagaimana kehidupan sosial ekonomi, saya kira berbeda, Pak. Sebelum dan setelah itu. Begitu. Iya. Takutnya nanti sudah dibahas di satu, masuk lagi ke dua. Tidak, Pak. Beda, Pak. Oke, nanti akan coba. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya waktunya terdesak juga susah, saya tidak paksakan Pak. Pokoknya ini anak-anak bagaimana bisa selesai cepat. Iya. Oke. Saya pikir sudah semua saya catat, masukan, termasuk kalau saya sudah sangat tebal lipatan saya dari kemarin saya baca sampai tadi malam. Memang tidak ada ketidakkonsistenan kita termasuk dalam pemahaman migrasi sama TKW, kemudian emigrasi, pokoknya ada paham-paham seperti itu. Kemudian saya akui tunjangan pusaka juga itu perlu dirombak total, termasuk juga di bab 3 itu asal muasal desa, kepala desa itu sama sekali tidak mendukung bab ada kaitan judul Anda. Mendingan tadi seperti yang dibilang Ibu Isma dan Ibu Els, mending TKW secara nasional, Sulawesi Tengah, Sigi, Langaleso. Sehingga itu menjadi sehingga itu menjadi pengantar nanti di bab 4. Masukan yang lainnya juga, saya pikir untuk menengahi itu pun kalau ada kekuatannya kita untuk mencoba menuliskan kembali analisis gender dan kemiskinan, saya pikir itu akan dibahas dirangkum di analisis life history, sehingga itu pun kalau nanti kita bisa bercerita lagi. Fakta pentingnya adalah peta penelitian, dan kalau bisa saya ceritakan untuk Ibu Risma, sebetulnya dia tinggal di Langaleso, jadi ya terkadang dia lupa menjaga jarak dengan orang yang ditelitinya sampai seperti ini, sehingga nanti saya lebih tekankan kepada kalau bisa analisis life history. Tadi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, faktor-faktor memang ada. Saya sudah catat juga rumusan masalahnya, termasuk rumusan masalah kedua itu agak aneh kalimatnya. Alhamdulillah sudah ada perbaikan, sehingga nanti kalau memang sudah dibahas di mengapa perempuan Kaili di Langaleso memilih kerja, di situ sudah ada kehidupan ekonomi selain izin suami, belum menikah atau apa. Kalau sudah dibahas di satu, maka kemudian
dibahas kedua nanti setelah mereka tidak kembali. Makanya kemarin waktu pembimbingan kita saya tanya, mereka tidak kembali alasannya karena COVID atau karena ya sudahlah kita sudah tua. Karena saya lihat informasinya itu sudah 30-an tahun. Gitu. Termasuk juga catatannya kemarin waktu mereka menjadi TKW berapa lama, apakah tiap tahun pulang, ataukah pergi sekali, kemudian pulang, kemudian tidak balik kembali. Itu yang tidak diungkapkan di profil informan, sehingga saya juga masih kabel untuk menentukan bagaimana kesimpulannya ini. Tapi saya sudah catatan semua sampai tebal, nanti tinggal kita saja yang memperbaiki. Tapi itu saja dari saya, Ibu Ketua. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada yang perlu disampaikan lagi? Bu Risma, Bu Yuyun, semuanya. Untuk itu saya nyatakan ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yesus. Ya, silakan.